Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini dengan saya, Kak Ernawati, saya akan menyampaikan materi mengenai harmonisasi keragaman masyarakat Indonesia. Ini merupakan materi kelas 9 semester 2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya itu kita memahami prinsip harmonisasi dalam keragaman di Indonesia. Dan yang kedua, teman-teman harus tahu bentuk-bentuk konflik serta penyebab dari konflik itu sendiri. Dan yang ketiga, di sini teman-teman dibimbing untuk dapat mengidentifikasi penyelesaian konflik atau masalah yang ada di Indonesia. Mungkin demikian, kita lanjut. Lalu bicara mengenai harmonisasi, berarti kita memegang teguh prinsip harmonis, teman-teman. Prinsip harmonis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu harmonia, yang berarti terikat dalam keserasian. Nah, harmonis dapat disimpulkan bahwasannya perkumpulan atau kumpulan hal-hal yang berbeda dan hidup dalam kebersamaan. Itulah yang disebut dengan harmonis. Kemudian bicara mengenai keragaman di Indonesia, Indonesia itu beragam oleh 4 hal teman-teman, yaitu ragam agama, ragam ras, ragam budaya, serta ragam suku. Nah, itulah yang menjadi 4 keragaman Indonesia yang sangat identik. Yang pertama, ragam agama. Indonesia memiliki 5 agama yang pastinya sudah kita ketahui bersama-sama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan yang kedua, itu adalah ragam budaya. Ragam budaya di sini sangat banyak, mulai dari adat pernikahan yang bermacam-macam, kemudian tarian, sampai kepada kuliner khas dari masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ragam ras. Indonesia memiliki 4 ras, yaitu ras Melanozoid, Wedoid, Negroid, dan Melayu Mongoloid. Itulah yang menjadi 4 ras identik Indonesia. Dan yang keempat yaitu adalah ragam suku. Indonesia memiliki 17.000 suku bahkan lebih, dan itu tersebar mulai dari Sumatera sampai Papua. Dan semua itu merupakan kekayaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik di antara mereka. Selanjutnya, setelah mengetahui keragaman yang ada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi konflik di antara mereka. Nah, konfliknya itu terdapat 5. Yang pertama itu adalah kesenjangan kemajuan daerah dalam berbagai bidang pembangunan. Dan yang kedua itu adalah kesenjangan ekonomi. Yang ketiga adalah kesenjangan wawasan dan pengetahuan. Dan yang keempat itu adalah keserakahan individu atau kelompok di antara mereka. Dan yang kelima adalah fanatisme sempit. Nah, dari kelima masalah tersebut pastinya terjadi penyebabnya. Ada penyebabnya, yaitu ada 4 landasan penyebab yang memang menjadi pemicu adanya konflik tersebut. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, dan yang kedua, norma-norma sosial kurang atau bahkan tidak berfungsi secara baik. Dan yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas, atau penegak hukumnya pun tidak tegas dalam menerapkan sanksi tersebut. Setelah kita mengetahui bahwasannya dalam keragaman itu akan menimbulkan berbagai macam konflik dan permasalahan, sekaligus kalian telah mengetahui penyebabnya pula, oleh karena itu, kita memang benar sangat membutuhkan prinsip harmonis dalam kehidupan. Nah, prinsip harmonis itu meliputi 6 hal, teman-teman. Di mana ketika kita memiliki prinsip ini, kita akan berusaha untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa Indonesia. Yang pertama, prinsipnya itu adalah egalitarianisme atau kesetaraan, di mana kita memperlakukan orang atau manusia sesuai dengan kodratnya, tanpa memandang mereka itu dari agama apa, ras apa, atau suku apa, tetapi kita harus berlaku baik kepada siapapun. Yang kedua, yaitu adalah saling pengertian, dan yang ketiga ada toleransi, saling menghargai, dan saling menahan satu sama lain, tidak menuntut haknya jika memang orang tersebut tidak mau. Dan yang keempat adalah kerjasama, yang kelima adalah keterbukaan, dan yang keenam adalah penghargaan atas prestasi. Di sini kita berlaku untuk sportif atas prestasi yang telah diraihnya tanpa
melihat apa keturunannya, apa rasnya, dan apa golongannya. Baik, selanjutnya upaya yang dapat kita lakukan selain menerapkan 6 prinsip harmonis tadi, kita pun dapat melakukan beberapa cara yang beracuan pada teori konflik. Yang pertama adalah kompetisi, di mana kedua orang yang sedang berkonflik mencoba untuk bersaing dan akan menimbulkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dan yang kedua adalah menghindari. Salah satu pihak yang berkonflik mencoba untuk menghindari konflik tersebut agar tidak berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah akomodasi. Di antara kedua belah pihak mencoba untuk menjunjung perdamaian sebagai solusi pemecahan konflik. Yang keempat adalah kompromi. Kedua belah pihak mencoba untuk bermusyawarah sebaik mungkin untuk mencari jalan keluar di mana konflik itu dapat selesai. Bukan terhadap kekerasan tetapi lebih kepada musyawarah dan mufakat ya. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak di mana keduanya mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. Dan yang keenam adalah mediasi. Di sini melibatkan orang ketiga dalam menyelesaikan konfliknya. Karena kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat menyelesaikan konflik tersebut, sehingga dipanggillah orang ketiga untuk menyelesaikan sebagai penengah. Dan yang ketujuh adalah pengadilan atau arbitrase, yaitu upaya terakhir di mana sudah tidak ada lagi yang dapat mampu menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pengadilanlah yang menjadi opsi paling terakhir dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, bila kita tarik kesimpulannya, pada materi ini, Indonesia memang terlahir dalam keadaan beragam teman-teman. Nah, keragaman Indonesia itu bukan untuk dipermasalahkan, bukan pula untuk dipertentangkan, apalagi dibanding-bandingkan antara keragaman satu dan keragaman yang lainnya. Tidak boleh seperti itu. Nah, karena keragaman itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Nah, kita sebagai remaja Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, sudah sepatutnya menjaga kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembanglah dengan budaya teman-teman masing-masing, dan majukanlah budaya Indonesia serta banggalah menjadi rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf.